Ustadz, pada pada hari ini kita akan berdialog mengenai satu kitab yang banyak dipakai di pesantren maupun dipegang oleh umat Islam sebagai kitab fiqhiyah. Namanya Bulughul Maram, artinya mencapai cita-cita. Nah, sebelum kita bahas, Ustadz bisa memberi komentar bagaimana mengenai Bulughul Maram ini menurut antum? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kitab Bulughul Maram adalah salah satu kitab al-ahkam yang berbicara mengenai hukum-hukum, mulai dari kitabut taharah dan seterusnya. Ya. Di dalam karangan para ulama kita jumpai selain kitab-kitab hadis yang khusus disusun dengan sanadnya dari yang mengeluarkan hadis sampai kepada Nabi seperti Bukhari, Muslim dan seterusnya. Sebagian ulama menyusun kitab-kitab tertentu dalam masalah-masalah tertentu. Ada yang mengkhususkan menyusun kitab mengenai al-ahkam, hukum-hukum. Di antaranya adalah Bulughul Maram. Tetapi ini kitab ahkam yang tidak begitu besar. Ya. Ada lagi Kitabul Ahkam, karangan Majiduddin Abil Barakat, yakni kakek dari Ibnu Taimiyah, dengan judul Al-Muntaqa fi Akhbaril Mustafa, yang kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani menjadi kitab dengan nama Nailul Awtar. Ya. Dan sebelum kitab Bulughul Maram ini ada satu kitab hukum yang belum diterjemahkan dan sangat bagus sekali, yaitu Al-Muharrar fil Hadits, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi adalah murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, ini pertama. Yang kedua, di dalam kitab Bulughul Maram ini, sebagaimana kebiasaan Al-Hafidh Ibn Hajar, pengarang kitab ini, selalu menjelaskan derajat hadis tersebut. Ya. Sahih dan dhaifnya. Ini ghalibnya bukan hanya pada kitab beliau Bulughul Maram, tapi pada kitab-kitab beliau yang lain, karena beliau mempunyai karangan puluhan. Dan ini salah satu kitab yang kecil dari kitab-kitab beliau yang begitu banyak. Di antaranya Syarah Bukhari yang terkenal dengan nama Fathul Bari, ya, mengenai hadis, mengenai syarah hadis, dan mengenai biografi para sahabat, riwayat hidup para sahabat dengan judul Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Fathul Bari beliau susun selama 25 tahun, sedangkan Al-Isabah beliau susun selama 40 tahun. Selain dua kitab ini, beliau pun menyusun kitab-kitab mengenai rijalul hadis yang terkenal dengan nama biografi Tahzibut Tahzib, menjelaskan tentang rawi-rawi hadis mana yang thiqah dan seterusnya. Jadi Ibnu Hajar ini seorang imam, bahkan beliau dijuluki Amirul Mu'minin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Ini salah satu gelar tertinggi di dalam dunia hadis. Yang mendapat gelar Amirul Mu'minin fil hadis hanya beberapa orang, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Daruqutni, dan barangkali yang terakhir Al-Imam Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam kitab Bulughul Maram ini terdapat beberapa kekeliruan
apakah kekeliruan ini langsung dari pengarangnya yaitu Al-Imam Ibnu Hajar atau dari pencatat naskah Bulughul Maram ini? Saya ambil contoh hadis nomor 35. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qalat Khawlah, berkata Khawlah, salah seorang sahabiyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa in lam yadhhab ad-dam, apabila darah haid itu tidak hilang dari pakaianku setelah aku mencucinya, yakni ada bekas darah itu. Jadi bagaimana ketika setelah aku mencuci darah haid yang ada di pakaianku, bekasnya itu tidak hilang, apakah masih boleh dipakai atau tidak? Qala, jawab Nabi, yakfikil ma, cukup bagimu air itu untuk mencuci darah haid itu. Adapun bekasnya tidak memudaratkan engkau. La yadurruki atharuhu, bekas darah haid itu yang telah engkau cuci itu tidak mengapa, tidak salah engkau pakai lagi, karena darahnya najisnya telah engkau cuci. Ya? Kemudian dikatakan akhrajahu at-Tirmidzi, dikeluarkan hadis ini oleh Imam at-Tirmidzi, wa sanaduhu dhaifun, dan sanadnya dhaif. Ya. Di dalam riwayat ini sepanjang pemeriksaan menurut undang-undang ilmu hadis terdapat dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam at-Tirmidzi. Al-Imam at-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Tetapi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam, pertama Abu Daud, yang kedua Al-Imam Ahmad, yang ketiga Al-Imam Baihaqi. Kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Al-jawab, manusia. Tempat kesalahan, tempat lupa dan salah. Kalau itu dari pengarangnya, ya, atau dari pencatat naskah ini, sabaqal qalam, atau salah cetak. Tidak. Oh, tidak juga. Tidak salah cetak. Karena seluruh naskah yang ada sekarang ini, seluruh cetakan itu seperti ini. Oh. Kami telah memeriksa dari cetakan-cetakan dalam bahasa Arab, baik yang dahulu dan yang sekarang, itu tercantum seperti ini. Oh. Berarti kalau pencatat naskah ini memungkinkan salah, atau Al-Hafiz sendiri salah. Ya. Al-Hafiz Ibnu Hajar salah. Biasa sabaqal qalam, tersalah dalam menulis, yang harusnya Abu Daud jadi Tirmidzi. Imam Tirmidzi tidak meriwayatkan hadis ini. Ini pertama. Yang kedua dikatakan sanadnya dhaif. Ini pun kesalahan kedua. Sanad hadis ini sahih. Ya. Kenapa demikian? Hadis ini seluruh riwayatnya dari jalan Abdullah bin Wahab, dari Abdullah bin Lahiyah, dan seterusnya. Abdullah bin Lahiyah itu seorang rawi yang thiqah pada awalnya. Ya. Dan dia biasa menghafal hadis itu dengan catatan yang ada pada dia. Para ahli hadis itu dalam meriwayatkan hadis dengan dua cara, dengan hafalan luar kepala dan dengan kitab dia. Maka Abdullah bin Lahiyah itu biasa mencatat hadis ini di kitabnya. Jadi dia meriwayatkan, kemudian dia catat. Pada satu ketika kitab catatan hadis dia itu hilang, lenyap, terbakar. Oleh karena dia biasa meriwayatkan dari kitabnya, maka tatkala kitabnya itu hilang, maka hafalannya pun goncang. Hafalannya hilang karena yang dia andalkan hanya catatan kitabnya tidak ada. Oleh karena itu para ulama memeriksa, kalau riwayat Abdullah bin Lahiyah ini, kalau dia meriwayatkan satu hadis sebelum kitabnya terbakar, maka hadisnya sahih. Karena dia mempunyai catatan. Kalau dia meriwayatkan hadis sesudah kitabnya terbakar, maka riwayatnya tidak sahih, masuk ke bagian dhaif dari jurusan hafalan. Nah, sekarang jadi permasalahan, siapa-siapa saja orang yang meriwayatkan dia sebelum kitabnya terbakar dan sesudah kitabnya terbakar. Diperiksa oleh para ulama. Yang meriwayatkan dari dia sebelum kitabnya terbakar itu
Pertama, Abdullah bin Wahab. Ya? Abdullah bin Wahab. Yang kedua, Abdullah bin Mubarak. Yang ketiga, Abdullah bin Yazid al-Mukri. 3 orang ini meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah yang terkenal dengan nama Ibnu Lahi'ah sebelum kitab Ibnu Lahi'ah terbakar. Oleh karena itu, apabila yakni Abdullah bin Wahab atau Abdullah bin Mubarak atau Abdullah bin Yazid al-Mukri meriwayatkan satu hadis dari Abdullah bin Lahi'ah, maka hadisnya sahih. Dan hadis ini adalah salah satu riwayat Abdullah bin Wahab dari Abdullah bin Lahi'ah yang menunjukkan bahwa yakni Abdullah bin Wahab terima riwayat ini dari Abdullah bin Lahi'ah sebelum kitabnya itu terbakar. Maka sanad hadis ini sahih. Tidak bisa dikatakan hadis ini dhaif. Ini yang pertama, ya. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita. Oleh karena itu perlu yakni mensyarahkan kitab Bulughul Maram ini oleh yakni yang mempunyai kemampuan tentunya, karena di kitab Bulughul Maram ini sangat sulit, ya, tidak mudah dipahami begitu. Secara hadis ini yakni pertama memahami lafaz-lafaz hadis, kemudian syarahnya, ada maksud daripada hadis tersebut. Kan Ustaz, syarahnya sudah ada kan, Subulus Salam itu? Iya, syarahnya sudah ada Subulus Salam. Cuman mungkin belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan. Subulus Salam sudah lama itu diterjemahkan. Sudah lama diterjemahkan. Secara umum saya gambarkan, jadi perlu syarah penjelasan dan perlu juga dikoreksi hadis-hadisnya. Ya ini karena banyak Al-Hafiz Ibnu Hajar meriwayatkan hadis secara ringkas di sini. Karena saya terangkan, lanjutkan tentang Bulughul Maram yang keempat. Maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar mengarang kitab ini untuk hadis-hadis hukum, itu beliau menjelaskan seluruh dalil para mazhab itu. Iya. Setiap mazhab ada dalilnya di sini. Diturunkan. Hatta orang yang misalnya berpegang dengan kunut subuh terus-menerus, ada di sini diterangkan. Jadi memerlukan satu keahlian untuk membahas kitab Bulughul Maram ini. Untuk menunjukkan ini paham bagaimana, begini dan seterusnya. Saya akan berikan beberapa contoh yang menarik perhatian kita. Hadis ke-49. Ya. 49, silakan lihat kepada pendengar sekalian. Wa an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari Abi Hurairah, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, gurran muhajjalina min atharil wudu." Cemerlang muka dan kakinya lantaran bekas air wudu. Sampai di sinilah sabda Nabi yang mulia. Adapun lanjutan daripada lafaz hadis ini, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, bukan sebagai sabda Nabi, tetapi kemasukan perkataan Abu Hurairah. Ini yang dalam ilmu hadis dikatakan mudraj, kemasukan perkataan salah seorang rawi. Dan ini diterangkan juga oleh sebagian ulama, para ulama. Di antaranya Al-Hafiz sendiri mempermasalahkan tentang man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al di kitabnya Syarah Bukhari yang bernama Fathul Bari. Kalau kita tidak melihat lagi, ini banyak kesalahan. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin sanggup di antara kamu untuk memanjangkan cahayanya, hendaklah dia kerjakan. Oleh karena itu ada orang yang mencuci tangannya sampai ke lengannya dan mencuci kaki sampai lewat betisnya. Gitu. Ini perkataan Abu Hurairah yang masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia, kesalahan sebagian rawi. Jadi min atharil wudu sampai di situ. Sampai di situ. Dari man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, itu perkataan Abu Hurairah menjelaskan hadis ini atau dalam perkataan yang lain. Sebagian rawi tersalah. Ya. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa
hadis Nabi senantiasa terpelihara sama dengan Al-Quranul Karim. Tidak sedikit pun kesalahan dalam hadis, melainkan akan diketahui oleh para ulama kita yang ahlinya dalam hadis itu. Kita lanjutkan. Ya. Hadis ke-78 dan 79. 78 dan 79. Ya. Silakan. Wa an Talaq bin Ali radhiyallahu anhu qala qala rajulun masastu dhakari aw qala ar-rajul yamassu dhakarahu fi as-salah alayhi al-wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahu al-khamsa wa sahhahu Ibnu Hibban wa qala Ibnu al-Madini huwa ahsanu min hadits Busrah. Dari Talaq bin Ali radhiyallahu anhu dia berkata, telah berkata seseorang yakni kepada Nabi, aku menyentuh zakarku. Atau dia berkata, seseorang menyentuh zakarnya dalam salat. Apakah wajib atas dia berwudu? Yani batalkah wudunya apabila dia menyentuh kemaluannya? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Innama huwa bad'atun mink. Hanya saja dia itu bagian daging daripada engkau. Dikeluarkan oleh al-Imam yang 5 akhrajahul khamsah, yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Dan hadis ini memang sahih. Hadis 78 ini bertentangan dengan hadis 79. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang memegang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Berarti batal wudu apabila menyentuh zakar. Akhrajahul khamsah. Dan hadis ini pun sahih. Al-Imam Ibnul Madini di hadis nomor 78 diturunkan oleh Ibnu Hajar mengatakan huwa ahsanu min hadits Busrah. Hadis Talaq bin Ali lebih bagus dari hadis Busrah. Sedangkan di hadis ke-79 muridnya Al-Imam Al-Bukhari, karena Ibnul Madini itu yang namanya Ali bin Madini guru daripada Al-Imam Al-Bukhari, mengatakan huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini sesahih-sahih dalam bab ini. Bertentangkankah antara dua perkata? Tidak. Ini hanya mendudukkan permasalahan sanad hadis, bukan permasalahan fiqhiyah hukumnya. Hadis ini jelas bertentangan. Yang satu mengatakan tidak batal, yang satu mengatakan batal. Walhal dua-dua hadis ini sahih. Ini ta'arud. Bagaimana cara mendudukkannya? Maka caranya para ulama menempuh jamak, dan tidak bisa jamak di sini. Tidak bisa jamak di sini karena jelas dia lihat yakni kapan keluarnya hadis Talaq dan kapan keluarnya hadis Busrah. Dan apakah sahabat-sahabat yang lain juga meriwayatkan hadis seperti Talaq atau hadis seperti Busrah? Maka hadis Talaq bin Ali sepanjang pemeriksaan ilmu hadis itu dikeluarkan oleh Nabi, disabdakan pada awal hijrah. Pada awal Nabi hijrah, Nabi SAW mengatakan innama huwa bad'atun minka, tidak batal. Sedangkan hadis Busrah itu diperkuat dari jalan sejumlah para sahabat. Di antaranya adalah Abu Hurairah, Busrah, bahkan Talaq bin Ali sendiri meriwayatkan dari Nabi bahwa menyentuh zakar itu batal wudu. Jadi hadis Talaq itu ada dua. Yang pertama tidak batal, yang kedua batal. Tidak diturunkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar karena memang ini untuk meringkas saja, bukan kitab hukum yang besar. Oleh karena itu kita menempuh cara untuk melihat kapan keluarnya hadis Talaq di nomor 78 ini dan kapan keluarnya hadis Busrah. Kenyataannya menurut pemeriksaan para ahli, hadis Talaq bin Ali ini keluar
Nabi sabdakan pada awal Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan hadis busrah bersama hadis-hadis yang lain yang semakna dengan hadis busrah ini, seperti riwayat Abu Hurairah, itu jauh setelah Nabi berada di Madinah. Contohnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis seperti hadis busrah, yaitu batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Sedangkan Abu Hurairah itu masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Sedangkan Talaq bin Ali itu dari awal hijrah. Berarti ada jarak 7 tahun. Berarti tahulah kita bahwa hadis Talaq bin Ali ini dimansuh hukumnya. Yang nasikh adalah hadis busrah, karena hadis busrah ini terakhir datangnya dan diperkuat oleh jalan sahabat yang lain. Jadi kesimpulannya yang ya sekarang kan bagi kita sekarang nih, yang kita pakai ini 78, 79. Maaf 79. Iya. Jadi kalau menyentuh zakar harus batal wudu. Tetapi kita perlu lihat lagi riwayat yang lain. Yang mana yang dikatakan batal? Dalam riwayat Abu Hurairah, di sini tidak diturunkan oleh Ibnu Hajar, itu apabila tidak ada alas sama sekali. Tetapi kalau berlapik ada alas, seperti dengan memakai celana, memegang farji, tentu ada sebab, itu tidak batal wudu. Yang tanpa alas langsung menyentuh daging itu, batal wudu itu. Nah sekarang bagaimana Ustaz? Kalau sudah mandi, udah bersih, disabun, ya apa kan? Kalau kita kembali ke atas itu bahwa baldatun minka juga kan sudah bersih. Merusak wudu juga. Iya. Karena ada hadis busrah ini. Hadis busrah jelas, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, falyatawadda, wudu. Kalau tanpa alas, kalau dengan alas tidak batal wudu. Ini sebagaimana riwayat Abu Hurairah. Saya ulang lagi supaya lebih jelas lagi, karena hadis ini sukar dipahami, sangat sulit dipahami. Kecuali kita mengadakan pemeriksaan total terhadap tarikh sejarah keluarnya hadis ini dan riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan dua hadis ini. Ternyata yang semakna atau yang sama dengan hadis Talaq bin Ali di nomor 78 tidak ada. Hanya satu-satunya hadis wujud di dunia ini seperti ini. Tapi kalau Hasan ini dia menggabungkan dua hadis, diambil hadis yang sahih, membuang yang lemah itu. Keterangan di Hasan itu ada. Jadi seperti itu gitu. Iya, dua-duanya sahih ini. Iya, betul. Secara ilmu riwayat sahih. Tapi mana yang lebih sahih? Yang lebih sahih jelas hadis Busrah bin Safwan. Maka memakai yang 79 melemahkan bukan meninggalkan yang mansuh. Yang 78 gitu. Hasan begitu. Karena begini, hadis Talaq bin Ali itu ada dua. Pertama yang di nomor 79, yang kedua tidak dikeluarkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Yaitu hadis Talaq bin Ali yang meriwayatkan juga dari Nabi bahwa yang menyatakan bahwa batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Itu hadis Talaq bin Ali juga. Berarti dia punya dua hadis di situ. Yang satu batal dan ini di awal hijrah, yang kedua tidak batal. Dan yang tidak batal ini diperkuat oleh hadis Busrah atau hadis Busrah diperkuat oleh hadis Abu Hurairah dan hadis Talaq dan lain-lain. Saya mempunyai catatan dalam tahris hadis saya. Itu begitu banyak sahabat yang meriwayatkan tentang batal wudu apabila menyentuh kemaluan. Tapi dalam sebagian riwayat Abu Hurairah itu apabila tidak ada tabir atau ada lapisnya. Kita ambil contoh yang lain. Sudah, Ustaz. Iya. Mungkin karena tadi antum bilang pakai lapis sehingga juga menyentuh wanita kalau berlapis itu nggak apa-apa katanya. Oh enggak, lain lagi itu permasalahan. Lain lagi permasalahannya. Lain lagi. Iya. Kita lanjutkan bicaraan ini ya. Hadis nomor 132. Ya. 132. Ya. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائط ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjid li haidin walal junubin. Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid ini bagi perempuan yang haid dan tidak juga untuk orang yang junub. Dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar tidak memberikan komentar kecuali menurunkan tashih, pensahihan
Ibnu Khuzaimah. Sahihkah hadis tersebut atau tidak? Ya. Al-jawab, hadis ini sepanjang pemeriksaan apabila kita mengikuti kaidah-kaidah ilmiah hadithiyah, maka hadis ini dhaif. Ya. Kenapa? Karena di sanadnya ada seorang rawi wanita namanya Jasrah binti Dajajah yang meriwayatkan dari Aisyah. Sedangkan Jasrah ini dhaifah, seorang rawi perempuan yang lemah. Berkata Imam Al-Bukhari tentang Jasrah ini, "Inda Jasrah ajaib." Pada Jasrah ini ada keanehan-keanehan. Ini tentang riwayatnya, bukan pikirannya atau apa. Ajaib, ini keanehan-keanehan. Ini menunjukkan salah satu lafaz untuk melemahkan seorang rawi. Kemudian berkata Al-Imam Al-Khattabi, dia mengatakan dha'afa hadzal hadis jama'atun. Hadis ini telah didhaifkan oleh jamaah ahlul hadis. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi, dan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, dan lain-lain Imam Ahlul Hadis mendhaifkan hadis ini. Berarti tashih, pensahihan Ibnu Khuzaimah mardudun, tertolak dia. Ya? Dan hadis tersebut pun bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa perempuan dan orang junub boleh diam dan tinggal di masjid. Ya. Ustaz, surah 4 ayat 43 itu kan, ya, di situ wala junuba illa abir sabil. Berat orang junub kecuali melintas. Ya. Apa tafsirnya itu? Tafsirnya apa? Junub. Orang junub. Iya betul. Ada yang tafsirkan demikian. Bagaimana tafsir sahabat mengenai ayat yang mulia tersebut? Tafsir sahabat memang ada yang menafsirkan demikian seperti Ibnu Abbas. Ya, kecuali kamu lewat saja. Tapi sanadnya dhaif. Ada lagi katanya dari Ibnu Mas'ud, juga sanadnya dhaif. Kedua riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari di kitab tafsirnya yang besar itu, dan Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Sunanul Kubra. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi menurunkan riwayat dari Ibnu Abbas lagi yang sahih tapi berbeda tafsirnya. Yang dimaksud di situ wala junuban illa abiri sabilin, itu musafir. Dan kita lihat lagi tafsir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menafsirkan ayat yang mulia ini. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di kitabnya Sunanul Kubra bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih bahwa Ali menafsirkan ayat yang mulia itu, yakni